أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jemaah yang ada di studio dan jemaah yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di acara Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Senang sekali selama 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa setia Tombo Ati. Tentunya dengan tema-tema dan cerita yang menarik. Buat ibu-ibu, Tombo Ati ini bukan hanya menerangkan tausiah aja, tapi ibu-ibu yang ada di studio maupun yang ada di rumah bisa berbagi cerita di sini. Caranya seperti apa? Buat yang ada di rumah, gampang, tinggal datang ke sini. Kalau enggak, kirim video, langsung upload di Instagram. Jangan lupa tag di Tombo Ati RTV. Dan jangan lupa follow Instagramnya. Dan di studio sudah hadir nih banyak sekali jemaah-jemaah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang segar-segar. Langsung saja kalau begitu saya perkenalan yang pertama dengan yang sebelah kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang semangat perkenalkan diri, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim mana? Nah, nggak kompak ini. Pondok Gede. Boleh ulang sekali lagi, Bu? Dari mana? Oke, buat orang Pondok Gede, Assalamualaikum. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari Pondok Gede kita bergeser ke yang merah. Kita bergeser sini sama yang hitam. Assalamualaikum. Ibu-ibu dari mana ini? Dari Serang Majelis Taklim apa? Khairatun Nisa. Kalau begitu kita salam buat warga Serang ya Bu ya. Assalamualaikum. Nah, yang sebelah sini, Masya Allah cantik-cantiknya. Ini Majelis Taklim apa ini? Dari mana Ibu? Waduh, ngapak-ngapak ya Bu ya. Ngapak-ngapak ini ya. Kalau begitu kita boleh salam Bu buat yang dari Cilacap Bu. Assalamualaikum. Boleh beli tepuk tangan buat kita semua di sini. Nah, di studio sudah hadir Syekh Ahmad Al-Misri yang bakal menjawab semua curhatan ibu-ibu yang di studio maupun yang ada di rumah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita doakan ya Syekh dalam keadaan dan di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberitahukan tema yang kali ini saya yakin ini buat ibu-ibu pasti senang banget. Temanya kali ini adalah sayangi istrimu, rezeki untukmu. Nah, ini berarti buat suami-suami yang di rumah, buat suami ibu-ibu yang studio, tolong dengerin ini baik-baik. Silahkan kalau begitu, Fadol buat Syekh untuk menjelaskan dan memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi, wa sahbihi, wa man wala. Para pemirsa dan jamaah yang ada di studio, insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Amin. Ya, seluruh jamaah yang hadirat dan seluruh pemirsa insyaAllah yang insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Kunci untuk meraih rezeki
adalah harus kita memiliki istri yang istri soleha ini yang dianjurkan oleh Islam. Dalam hadis sahih Rasulullah, perempuan dinikahi karena 4 hal. Keturunan, harta, kecantikan, dan agama. Maka kata Nabi, kalau ada semuanya sekaligus, kita ambil. Betul? Tapi mana ada yang sempurna? Ada yang sempurna nggak? Soleha, cantik, keturunan baik, kaya, ya. Ada nggak yang begitu? Ikhlas, tabah. Ikhlas, apalagi ridho, nggak ada semua. Pasti ada kekurangan, betul? Maka rizki kita atau kunci untuk membuka pintu rizki kita adalah ketika kita meraih istri yang soleha. Dunia perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Nabi mengatakan siapa istri yang soleha? Ibu tahu nggak ya? Bukan ibu tahu ciri-cirinya nggak? Soleha, bukan Bu ya? Bukan karena namanya soleha ya? Bukan. Ya. Ibu-ibu yang ada di studio di sini tahu nggak? Istri terus taat sama suami apa lagi? Taat kepada Allah, terus apa lagi? Rajin menabung, Bu. Bukan, Bu. Apa lagi? Menyenangkan suami. Suami siapa? Suami sendiri apa suami tetangga? Astagfirullah. Ya. Nah, coba perhatikan. Ini kan dari pikiran kita. Istri Rasulullah itu adalah yang taat kepada suami, taat kepada Allah, gini, menyenangkan suami, dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Istri yang solehah adalah idza nadarta ilaiha asarratka. Apabila kita memandang istri kita senantiasa apa? Menyenangkan, bukan menakutkan. Ya. Istri kadang-kadang Masya Allah. Ya. Ketika dipandang oleh suami senang bahagia. Bukan lihat istri pakai antena TV rambutnya. Bukan. Atau ketika dia di luar pengajian cantik dan luar biasa, kayak bidadari. Kalau di dalam rumah jadi bidadara. Ya. Maka inilah kata Nabi, apabila istri kita yang soleha benar, yang akan menjadi kunci untuk meraih rizki dan kemuliaan dari Allah adalah istri apabila kita memandang dia senantiasa membahagiakan. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Apabila seorang suami memerintahkan istri dalam taat kepada Allah, maka dia selalu taat kepada suaminya. Betul? Kalau suaminya menyuruh apa, diambil. Mah, tolong ambilin apa dari dapur. Kamu punya kaki, kamu sarjana, saya juga sarjana, ngambil sini di sana gitu. Aduh, itu kan bahaya. Ya, kamu sudah S1, saya juga S2 gitu. Berarti saya lebih tinggi. Kamu ngambil sini di sana. Ada suami bilang sama istrinya, "Mah, tolong bikinin teh dong." Loh, kan kamu punya kaki. Jalan aja ke dapur bikin sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dan ini saya yakin di studio nggak ada yang begitu ya. Nggak ada Bu ya. Insyaallah. Nggak ada kalau di sini, kalau di rumah beda urusan. Dan insya Allah pemirsa juga tidak ada yang begitu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, istri kita ini adalah apabila kita pandang, membahagiakan. Apabila disuruh, taat kepada suami. Kemudian yang ketiga adalah, jika suami tidak berada di rumah, senantiasa menjaga kehormatan, harta, anak, dan seterusnya. Ya, bukan kesempatan suami lagi di kantor, kita langsung kemana? Ke mall, ke pasar. Suaminya sampai di rumah, Masya Allah, ini panjang banget, ini harga apa ini gitu. Mama lagi bosan di rumah, ya saya bilang jalan-jalan aja ke mall. Orang jalan-jalan ke majelis taklim, jalan-jalan ke masjid, ke musola untuk mendapatkan keberkahan. Malah jalan-jalan ke mana? Ke mall. Kelihatan pengalaman ya. Maka dengan kita menikah, dengan kita memperoleh istri salihah, apalagi menjadi anak saleh, saya yakin rezeki kita akan bertambah dan akan mengalir. Kenapa? Karena ketika kita di luar rumah, istri kita menjalankan ibadah. Rajin sholat duha. Kenapa? Biar rezekinya bertambah. Tapi tetap rezekinya begitu-gitu terus, nggak pernah bertambah ya. Berarti sholat duha niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena uang. Ya. Maka kalau kita memperoleh istri solehah, apalagi punya suami yang soleh. Bukan suami yang soleh itu yang cium tangan istrinya setiap hari karena istri yang pegang ATM gitu ya, bukan. Ya, setiap hari cium tangan istri. Kenapa? Istri yang pegang ATM katanya. Astagfirullah. Maka ibu-ibu yang salihah dan yang pemirsa juga insya Allah, kalau kita memperoleh istri salihah, kemudian yang kedua kita benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah tangga kita dan perbaiki urusan kita bersama istri kita, saya yakin rezeki kita akan lancar. Maka Nabi mengatakan jangan menjelekkan istri, karena istri itu adalah apa? Sebab kita mendapatkan keberkahan dan rezeki kita. Doa istri adalah keberkahan untuk siapa?
suaminya. Maka di balik rizki kita adalah istri, doa istri yang salihah. Di balik keberhasilan seorang suami pasti ada perempuan di belakang. Siapa? Ibu dan istrinya, betul? Mudah-mudahan insya Allah kita semua dianugerahkan rezeki yang halal dan berkah insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa dari Syekh Ahmad yang pertama kali ini udah memberikan satu hal yang semangat buat ibu-ibu ya tentunya. Mudah-mudahan doa kita tentunya buat suami yang di rumah tetap mendapatkan rezeki yang luar biasa. Syekh, tausiah akan dilanjutkan buat semuanya di sini, jamaah yang di rumah maupun yang ada di studio, tetap di acara Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu-ibu pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio masih tetap menyaksikan acara Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Nah, sebelum kita melanjutkan tausiah oleh Syekh Ahmad Al-Misri buat para suami dan pemirsa yang sudah bekerja dengan ikhlas, pasti Allah akan melipat gandakan rezeki. Nah, dia menitipkan istri dan anak tanggung jawab kita, maka dia juga menitipkan rezeki buat kita semua di sini. Nah, kalau pertanyaan Ustadz, sebelum dia miskin, apakah setelah kita nih menikah, Allah mencukupkan rezeki kita untuk semuanya nih, Syekh? Siap. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan tausiahnya ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kita harus yakin bahwa Allah sudah atur semua. Semua yang hidup di muka bumi sudah diatur. Maaf, bukan hanya manusia, binatang sekaligus sudah diatur rezekinya. Yang penting kita bertawakal dan ada usaha. Bukan sekedar bertawakal, akan tetapi harus ada gerakan dari kita untuk mengambil rezeki atau menjemput rezeki tersebut. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berbagi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi hari terbang dalam kondisi perut yang kosong, nggak ada isinya, betul? Bukan kayak kita bangun tidur udah ada nasi ulam, nasi uduk dan lainnya. Nah, kemudian selepas itu wataruhu bitanan, dia kembali ke rumahnya masing-masing, sudah perutnya kenyang, sudah diisi. Dan binatang, coba bayangkan, burung saja itu sudah bertawakal dan sudah yakin dengan rezekinya. Kalau kita mungkin sebelum menikah mungkin miskin, selepas menikah mungkin tambah miskin ya. Enggak, pasti tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita, keikhlasan kita, kejujuran kita, kedekatan kita dengan Allah. Nggak mungkin kita jauh dari Allah, Allah kasih rizki. Bagaimana kita durhaka seperti seorang istri. Kalau istri itu taat kepada suami, nggak mungkin suami akan menghalangi rizki, pasti akan berbagi. Kenapa? Karena dia selalu menuruti apa yang dimau oleh suaminya. Selama itu baik dan halal. Tetapi kalau kita durhaka sama suami, kita minta uang, buat belanja hari ini, nggak ada. Buat apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Berarti kenapa? Karena kalau kita mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepada kita. Maka semuanya diatur. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadl. Kalau kita benar-benar miskin, Allah akan tambahkan rezeki kita. Kenapa? Karena anugerah dan ridhanya Allah ketika kita mencari pasangan dalam yang halal. Kemudian kalau bahagia dan sedih istri adalah energi yang mengaruhi suami. Karena kalau istri bahagia, senantiasa akan mendoakan suami, betul? Betul. Senantiasa akan di tengah malam mengangkat dua telapak tangan berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi rizki suamiku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana. Berdoa terus, bermunajat terus. Maka kalau istri bahagia, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi berkah. Uang akan mengalir, rizki akan mengalir. Rizki itu jangan ditafsirkan sebagaimana kita adalah rizki dengan uang. Adalah apa? Uang. Rizki itu luas, kata ulama. Bisa kesehatan itu rizki. Suami yang saleh itu rizki. Bisa dikasih uang banyak, tetapi maaf, perilaku suami kepada kita kurang pantas. Percuma. Banyak orang, sampai ada orang bilang apa?
salah satu orang tua lagi pura-pura tidur di depan anak-anaknya. Dia sedang di kamar tidurnya, itu anaknya berpikir, bapaknya sebentar lagi meninggal. Beliau pura-pura tidur di tengah-tengah anak-anaknya, anak-anaknya itu membagikan harta warisan. Yang ini bilang saya punya apartemen ini, yang ini saya bilang tanah ini, yang ini saya... Akhirnya ayah mereka itu dalam hati sedih. Ya Allah, saya punya uang tapi nggak bermanfaat. Ya Allah, saya punya rezeki banyak, tetapi bahagia saya tidak terasa. Banyak orang yang maaf, ya, semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita semua. Sakit, punya uang miliaran rupiah, tapi nggak bisa membahagiakan dirinya. Kenapa? Nggak nikmat, nggak berkah. Maka rezeki itu adalah kesehatan, istri soleha, anak yang soleh, kehidupan yang baik, atasan yang bagus, tetangga yang baik yang senantiasa selalu mendampingi kita dan senantiasa mengajak kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Kalau istri bahagia pasti suami rezekinya lancar. Kenapa? Kerjaannya semangat. Pagi hari berangkat ada yang mendoakan, ada yang cium tangan, ada yang apa. Meninggalkan suaminya berpisah dengan suami dalam keadaan tersenyum. Tersenyum kenapa? Habis dikasih uang. Ya. Maka di pagi hari suaminya berangkat, ada yang meninggalkan atau berpisah dengan istri yang wajahnya tersenyum. Dia nggak ada pikiran, betul? Kerjaannya akan fokus, dia nggak akan macam-macam pikirannya ke sana kemari. Tapi kalau dia pagi hari mau berangkat, istrinya cemberut di muka suaminya. Ya, mah jalan ya, jalan aja. Begitu benar kan? Nanti suaminya di kantor kepikiran. Loh, gimana saya bisa kerja? Sedangkan bidadari yang di rumah sedang marah sama saya. Benar kan? Yakin setiap orang kalau punya istri dan punya anak, kalau nggak fokus, nggak murni, ini nggak bersih, pasti dia nggak fokus kerjaan. Kalau kita bahagia, kerjaan kita lancar, profesional, semua tuntas, rapi, clear semua. Kenapa? Karena kita merasa bahagia. Maka kita, wah alhamdulillah kerjaannya semangat. Tapi kalau yang cemberut pagi hari sama istrinya, ada permasalahan, ada marah apa, nah itu nanti dia gimana kerjanya, nggak bakalan kerjanya rapi. Saya itu mungkin tergantung tanggal saya. Oh gitu. Kalau 25 ke atas biasanya mukanya agak susah ditebak saya. Oh subhanallah. Kalau awal bulan biasanya senyumnya banyak. Bukan. Ya Bu ya. Ada orang ditanya, hari-hari terbaik Anda apa? Selama sebulan, kata beliau cuma tanggal 1. Ya, dari tanggal 2 sampai 30 udah gak nyaman. Kenapa? Bayar listrik, bayar air, bayar ini, bayar itu, habis duitnya. Sampai suami kalau jalan mungkin isi dompetnya 200.000. Tapi kalau istri jalan isinya mungkin 5 juta, 3 juta. Kan beda urusan, benar kan? Ya, karena itulah suami. Maka kalau kita lihat suami kita bahagia atau istri kita bahagia di rumah, saya yakin kerjaan kita akan aman, nyaman. Masya Allah. Selesai dengan gampang dan mudah. Tetapi kalau seandainya istri kita marah, ada permasalahan rumah tangga, saya yakin nggak fokus, betul? Maka karena ibu-ibu yang soleha di sini taat kepada suami, wajahnya tersenyum dari tadi. Saya takut mulutnya kering gitu ya, atau bibirnya kering. Ya, maka subhanallah, ya kalau insya Allah istri kita bahagia, rezeki akan mengejar kita. Kenapa? Karena saya yakin banyak orang senang dengan kita. Loh, kerjaannya tuntas, orang kerjaannya rapi. Dia bekerja sebagai apapun itu. Ya, dia tukang aluminium, dia tukang bangun rumah, dia tukang apa, kuli bangunan. Dia kalau kerja semangat. Maka dia kasih target, seminggu Pak, clear tuh rumah. Insya Allah karena dia nggak pikiran macam-macam, satu bulan, 1 minggu, 2 hari, clear tuh kerjaan. Kenapa? Karena dia merasa bahagia. Tapi kalau ada beban, nggak akan ada ini bisa nyaman kerja. Seperti persis kalau kita dalam sholat, betul? Kalau ada beban, sholatnya khusyuk enggak? Wallahu a'lam. Sholat maghrib jadi 5 rakaat lagi. Nah, baru pas ingat hari kedua. Kenapa? Karena ada beban. Maka Islam menyuruh kita kosongkan pikiran dulu, hadapkan wajahmu kepada Allah, nanti sholatmu akan khusyuk. Maka begitu pula dengan rumah tangga. Kalau kita kosongkan pikiran kita bahagiakan pasangan kita, saya yakin rezeki kita akan mengejar kita. Akan menjadi berkah buat kita. Akan menjadi bermanfaat buat diri kita dan anak dan keluarga. Tapi jangan lupa orang tua juga. Maka di balik keberhasilan seorang suami ada 2 orang. Siapa? Istri dan ibu. Ibu yang membesarkan, ya. Ibu yang mendidik, ibu yang mengajarkan, akhirnya istri terima jadi. Terima apa? Terima jadi. Jadi transferan maksudnya Pak. Iya, subhanallah. Iya. Ibunya besarkan sampai usia 25 tahun, baru ada perempuan datang di dendeng itu suaminya dia ambil di bawah.
tetapi itu jadi keberkahan. Ya, maka saya yakin di balik ada suami kita adalah bahagiannya orang tua yang mendoakan. Ya, orang tua nggak butuh apa-apa, cuma perhatian saja. Betul? Syekh, nanti kita lanjutkan lagi nih sesuai dengan tema kita hari ini, Syekh. Ini ceritanya sesuai dengan ibu-ibu. Banyak banget yang ngirimin curhatan buat kita nih. Kalau begitu, langsung saja kita saksikan bersama video curhatan dari pemirsa di rumah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya seorang pekerja. Saya mau curhat, Ustadz. Saya seorang pekerja, masuk secara sip-sipan. Saya masuk kadang pagi dan kadang siang. Jadi hari-hari ini saya merasa dicuekkan sama istri saya. Padahal sebelum-sebelumnya istri saya ketika saya balik kerja disambut dengan senyuman indah. Jadi ketika balik kerja pun walaupun ada rasa capek, saya bahagia melihat istri bahagia gitu di rumah. Tapi akhir-akhir ini istri saya merasa cuek gitu. Jadi saya harus bagaimana, Ustadz? Apakah saya harus cuek juga sama istri saya? Padahal kan menyenangkan istri sebagian daripada ibadah. Bahkan Ustadz juga ada yang bicara bahwa menyenangkan istri atau keluarga itu menambah rezeki kita. Jadi sikap saya harus bagaimana, Ustadz? Saya butuh perhatian dan butuh solusi dari Ustadz bagaimana. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada Ustadz, curhatan dari saya. Semoga Ustadz bisa memberikan solusi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Masih bersama saya Riki Perdana dan saya Ahmad Al-Misri. Tentunya juga masih bersama ibu-ibu jemaah di sini. Saya mau absen semangatnya sekali lagi dari Majelis Taklim Nurul Iman Pondok Gede. Assalamualaikum. Yang kedua ini Majelis Taklim Hoirutun Nisa Serang ini ya. Hoirutun Nisa Serang. Assalamualaikum. Ini kok nggak semangat, Ibu? Ini yang ketiga nih, Majelis Taklim Al-Ikhlas Cilacap. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Syekh, tadi kan sebelumnya kita lihat dulu Viti tadi tentang curhatan seorang bapak-bapak begitu nyampe di rumah katanya suaminya ini nggak pernah disambut dengan senyum sama istri. Istrinya malah cuek. Nah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus cuek juga? Ini cueknya bingung, apa cuek bebek, apa cuek angsa ini lama-lama ini. Mungkin saya bisa jelasin, Syekh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau terjadi ini antara seorang suami dan istri di rumah tangga, pasti ada yang kurang. Atau ada kesalahan yang tidak mau diungkapkan oleh seorang istri. Apakah dia malu atau tidak ada keberanian untuk bisa menyampaikan kepada suami, kamu salah ini, salah itu, dan seterusnya. Ya, maka kalau ada seorang istri mencuek istri suaminya atau suami mencuek istrinya, itu harus kita perhatikan. Ini kenapa? Penyebabnya apa? Permasalahannya apa? Ya, kenapa? Karena itu dibalik itu nanti jadi durhaka, maksiat. Kenapa? Karena seorang suami kalau memperlakukan baik menurut dirinya kepada istrinya berarti harus dibalik dengan kebaikan juga, ya. Dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal al ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan pula juga. Maka jika seorang suami memperlakukan istri dengan baik, tiba-tiba istri juga nggak membalas dengan kebaikan, berarti ada kekurangan. Maka harus saling bertanya. Kenapa kamu sampai cemberut begitu? Oh, abang kemarin saya minta duit nggak dikasih. Atau abang pergi ke kantor lupa, ya, lupa pamit atau lupa apa atau dan lain sebagainya. Abang telat kantor tapi nggak kasih WA ke saya, nggak SMS ke saya. Kan perempuan begitu. Hal kecil jadi besar, hal besar jadi kecil. Itu gitu perempuan. Tapi bagi dirinya, kalau suaminya melakukan kesalahan kecil jadi, tapi kalau dia melakukan kesalahan besar jadi, ya kelihatan pengalaman. Maka itulah, kadang-kadang kita seorang suami atau perempuan melakukan kesalahan tidak disengaja, apalagi banyak pekerjaan, banyak beban, banyak urusan. Kadang-kadang kita lupa, apa itu dari pihak suami atau dari istri. Maka lebih bagus kita tanya langsung, kita tabain langsung, kita nanya sama suami kita kenapa engkau marah, atau nanya kepada istri kita kenapa marah. Maka abang yang bertanya tadi,
harus bertanya kepada istrinya, mengapa istriku yang aku cintai beda dariku, kenapa marah? Atau ajak istri makan nasi goreng kayak di pinggir kali kayak apa di mana, ya, atau pinggir jalan, atau ajak makan. Pas makan, ya, lagi tersenyum, lagi bahagia, nanya, loh, kenapa ini istriku tercinta marah? Pantasan bulan malam ini nggak keluar. Nah, itu kan harus nanya sama istri kita. Tapi harus ada bahasa. Jangan langsung disamperin tuh istri. Hei, kenapa dari kemarin cemberut melulu? Itu nggak bagus. Malah lebih parah lagi. Ya, maka kita harus hati-hati ketika kita bertanya. Khususnya kalau pasangan kita dalam kondisi marah, kita harus bertanya dengan lemah lembut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Siti Aisyah, "Maka narifqu fi syai'in illa zana." Tidak akan terletaknya sifat lemah lembut pada sebuah perkara kecuali akan menghiasinya. Kalau dicabut akan menjelekkannya. Maka Nabi SAW yuhibbur rifqa fi kulil umur. Nabi mencintai untuk berlemah lembut dalam segala hal. Apakah itu urusan negara, apakah itu urusan rumah tangga, apa itu urusan sahabat, apakah itu urusan dunia, apakah urusan akhirat. Nabi paling senang kalau untuk berlemah lembut dalam segala halnya. Maka saya sarankan beliau, ajaklah istrimu atau beri hadiah kepada istrimu. Kenapa? Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Ya, kalian saling berbagi hadiah akan saling mencintai. Suami pulang bawain hadiah. Hadiah itu dari mana, harganya berapa, enggak. Yang penting ada kepedulian dari kita kepada istri kita. Nanti insya Allah akan kembali harmonis lagi seperti semula. Ya, maka kita harus bertanya kepada istri kenapa marah, atau kepada suami kenapa marah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengadamkan rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Syukron Syekh atas jawabannya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah tadi yang bertanya jawabannya terpuaskan ya saya. Dan sekarang waktunya saya memberi kesempatan buat ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya sama saya nih. Siapa yang suaminya galak? Enggak ada yang nunjuk. Enggak ada. Kalau gitu saya kasih kesempatan buat semua ibu di sini yang mau bertanya sama saya, silakan angkat tangannya mana? Yang mana ya? Yang mana ya? Nah, kan dekat sama saya nih, Ibu. Ibu boleh bertanya sama saya, namanya siapa, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Namanya siapa dulu, Ibu? Maaf, Ya. nama saya Mutmainah. Mutmainah. Semoga mendapatkan ketenangan. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cilacap, Jawa Tengah. Masya Allah, barakallah. Saya mau nanya, suami saya kok apa ya? Ini loh, cuek terhadap saya. Tapi saya nggak begitu-begitu cuek sama suami saya. Nyatanya anak saya sampai 4. Subhanallah. Iya, betul. Tapi kok rupanya cuek, itu saya nggak sama saya, apa cinta sama saya. Sampai saat ini beliau belum pernah ngasih sesuatu bunga ataupun coklat gitu. Siap. Saya Masya Allah nih saya, cuek aja anaknya 4 ya saya. Gimana kalau nggak cuek 8 saya rasa saya anaknya saya. Mungkin saya bisa. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan unik ya. Belum selesai, belum selesai. Oh, belum selesai. Masya Allah. Silakan. Berarti Masya Allah. Nah, itu solusinya seperti apa untuk mengatasi suami saya yang suka gitu? Tapi ya sayang apa enggak gitu loh. Ibu mandang saya penuh cinta banget, Bu. Subhanallah. Oke. Gini, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung dijawab saya. untuk begini ya, beliau cuek aja, anak 4. Kalau cinta, anak jadi 40. Maka gini, seorang suami kalau memperlakukan apalagi masalah hubungan suami istri ya, itu perlu kasih sayang dan cinta. Kalau tidak ada cinta, nggak bakalan lahir 4 anak. Nah, tapi cuek itu mungkin dalam sebagian hal. Kan kita manusia punya perilaku yang kadang-kadang disenangi, dicintai, disukai oleh orang. Kadang-kadang menurut kita itu baik, menurut pasangan kita belum tentu baik. Maka ibu bisa lebih bagus seperti yang tadi saya jelaskan, bertanya kepada suami, kenapa cuek? Maka kita harus rubah penampilan kita. Papa kayak kenapa gitu cuek aja. Kenapa gitu ya? Iya, ya saya. iya, malah membuat suaminya lebih marah lagi. Kepriwe. Maka baiknya
seorang istri bertanya dan merubah sifatnya. Jangan mungkin sifat saya itu tidak disukai suami, atau masakan saya harus saya rubah, ya, atau penampilan saya secara fisiknya apa yang harus dirubah, ya, jilbabnya yang begini jadi begini gitu, atau di ini lehernya gitu ya. Nah, maka harus merubah penampilan. Kenapa? Mungkin dia merasa kita cuek sama penampilan kita. Dan padahal itu istri kita tahu banyak tugas, ngurusin anak, rumah tangga dan seterusnya. Tetapi kita harus menjaga suami kita dari yang haram. Jangan kita selalu mikirin anak kita lalu meninggalkan tugas kita kepada suami. Khususnya kalau sudah punya anak, apalagi 4, cuek lagi. Ya, Masya Allah. Maka mudah-mudahan ibu bisa mengatasinya dengan duduk bersama, ngobrol, atau bertanya kepada suami. Semoga insya Allah diberikan kemudahan dan mencintai istrinya agar bertambah lagi anak insya Allah. Ya, Udah punya cucu. terima kasih itu. 4 sudah. Alhamdulillah insya Allah. Menikah semua. Masih produknya masih bagus, Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ini saya ke penanya yang kedua. Boleh angkat tangannya lagi? Saya. Ibu, aduh ibu senyumnya manis banget. Kayak Tina Tun ibu senyumnya. Boleh bu, langsung bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Adifah Syekh. Masya Allah, Barak. Saya dari Majelis Taklim Nurul Iman, Pondok Gede. Masya Allah, Barak. Mau bertanya ya Syekh Ahmad. Silakan. Seorang suami, Saya mau jawab. Seorang suami mempunyai rejeki banyak dan barokah, tapi memberinya kepada seorang istri tidak diberi semua dengan rezekinya. Sedangkan istri berharap banyak dari rejeki suaminya yang berkah. Itu aja sama seorang istri pertanyaannya. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu Alifah pertanyaannya. Padahal Saya harus begini juga gitu ya. Masya Allah. Gini, ada sebuah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Adalah apa? Nafkah, betul? Nafkah itu adalah memberikan kecukupan untuk keluarga. Berkait berapa hal? Makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Dan satu lagi adalah pengobatan ketika beliau sakit. Maka jangan kita melihat kepada apa yang diberikan Allah kepada suami, karena bukan dia cuma punya tugas kepada istri. Dia kan punya ibu, dia punya orang tua. Dia wajib berbagi kepada mereka, apalagi orang tua sudah sepuh, mereka tidak bisa mencari penghasilan, betul? betul. Maka ibu-ibu, yang nenek-nenek yang tadi punya cucu beliau, nggak usah marah kalau kita, contoh anak kita, cucu kita, kalau sudah, kepada kita seorang ibu atau istri, diberikan oleh anak kita sebagian, dan kepada istrinya sebagian, karena dia harus berlaku adil. Bayar kewajibannya terhadap ibunya, terhadap istri. Maka jika Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada beliau, lalu beliau insya Allah memberikan ibu yang ibu sudah merasa tercukupi, alhamdulillah, kita bersyukur agar menjadi berkah. Tetapi kalau kita menuntut lebih dari itu, khawatir membebani suami. Sedangkan Allah tidak membebani kita, kecuali dengan kemampuan kita. Mungkin dia kasih bapaknya, ibunya, mungkin ada adiknya atau kakaknya yang membutuhkan bantuan, dia bantu setiap bulan. Selama ibu masih merasa tercukupi, alhamdulillah. Tetapi kalau ibu masih ada kekurangan, boleh minta lebih dari suaminya. Ya, mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Terima Amin, kasih. sama-sama. Nah, Syekh, tadi udah ada 2 penanya nih. Ada satu lagi yang mau curhat sama kita. Langsung aja kita panggil ya, Syekh ya. Siap. Ibu Toiba boleh gabung sama kita di sini? Ya, mana? Ibu sini, Bu. Saya muter-muter kepala saya ini. Salam. Di sini. Boleh langsung, Bu, poinnya apa itu curhatnya? Ya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Toibah dari Majelis Taklim Khairatul Nisa Serang, Banten. Masya Allah. Saya mau nanya, mau curhat. Siap. Ya. Ada seorang suami yang perhitungan sama keluarga. Kikir berarti. Iya, Bakhil. pelit gitu. Pelit ya, astagfirullah. Iya. Terus kalau untuk keperluan pribadi dia misalkan beli aksesoris motor,
apa traktir teman-temannya gitu, royal. Masa ke motor lebih perhatian dari Iya. istri? Sedangkan untuk anak istri perhitungan gitu. Untuk keperluan keluarga aja harus hemat gimana ini caranya. Duit segitu harus hemat. Sedangkan namanya ibu rumah tangga, apalagi di zaman sekarang kan keperluan segala-gala naik ya. Terus gimana cara mengatasi suami yang kayak gitu? Ini Iya. caranya saya. Kelihatan beliau merasakan juga ya, sampai engah gitu ya. Nah, saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Thoyibah, mungkin nanti di segmen 4 buat pemirsa yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Bu, ibu-ibu masih semangat nggak? Mudah-mudahan selalu semangat karena temanya kali ini luar biasa. Dan buat pemirsa di rumah yang mau curhat seperti ibu-ibu, jangan lupa nih kirimin video kita, upload di Instagram, mention di kita @tombohati_rtv. Pasti akan dijawab langsung sama ustadz-ustadz dan syekh yang ada di sini. Nah, kita kembali lagi pertanyaan dari Ibu Thoyibah ketemu dengan suami yang pelit, medit, bin apa lagi tuh Ustadz? Kikir bahil. Kikir bahil, Masya Allah pokoknya luar biasa. Ini seperti apa nih? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hind, istri Abu Sufyan, datang suatu waktu ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya, wahai Rasulullah, Abu Sufyan suami saya ini syahih. Itu tingkatan lebih parah dibanding kikir dan bakhil. Itu lebih parah lagi. Itu bakhil itu masih ini, enggak, ini lebih parah lagi dia. Sampai gimana ya Rasulullah, saya kan butuh makan, minum, apa keperluan rumah tangga bersama anak. Sedangkan dia orang bakhil, dia tidak mau berbagi kepada keluarga. Nabi SAW berpesan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. Perlu 100.000, ambil 100.000, jangan 101, jangan 102, jangan 103. Ternyata ada 5.000 diambil juga, enggak. Ambillah yang mencukupi kita. Dan itu jika seorang suami kikir, bakhil, ya. Maka kalau beliau ini memperhatikan teman-temannya, memperhatikan motornya dibanding keluarga sendiri, itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, al-bakhil yubghiduhu Allah wa yubghiduhu nas. Orang bakhil, orang kikir itu sedangkan dia mampu, bisa berbagi, bisa memberi, itu adalah dibenci oleh manusia dan dibenci juga oleh Allah Subhanahu. Maka tidak ada yang senang dengan orang bakhil. Mana ada yang senang dengan orang bakhil? Ibu mau nggak suaminya bakhil? Ada nggak ini Bu? Nggak. Nggak apa-apa Bu, curhat aja. Ada nggak suami yang pelit di sini Bu? Ada nggak? Nggak ada tuh Bapak. Insya Allah. Ada. Mudah-mudahan. Maka sifat al-karam itu dicintai oleh orang. Orang yang dermawan itu dicintai orang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saran saya kepada ibu ini untuk mengingatkan kembali suami bahwa justru seorang suami itu harus perilaku baik kepada keluarga, lebih perhatian daripada orang lain. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik orang adalah orang yang terbaik buat keluarganya sendiri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik buat keluarga saya. Maka seorang suami itu harus memberikan yang terbaik buat keluarga. Jika mereka membutuhkan, dia berikan. Jangan masa perhatian sama motor. Berarti motornya lebih berharga dibanding keluarga ya. Emang motor bisa bikin makanan Pak? Iya. Saya Cuma dia ngantar ke kantor, membuat kita kesal kalau bocor lagi bannya, benar kan? isi BBM-nya. Iya, tapi kalau istri yang ngisiin kita, makan, dikasih, minum diperhatikan, Masya Allah, bajunya dibersihin, semua dirapikan. Tapi akhir-akhir itu suami bikin kesal. Kenapa? Orang dia nggak mau berbagi kepada keluarga. Itu bagaimana ada keberkahan? Ya, kan nggak ada doa istri yang soleh di situ, benar kan? Bahagianya istri adalah apa? Lancar rezeki suami. Ya, sedangkan orang istri nggak bahagia, malam hari ya Allah, kapan dia meninggalkan harta warisan?
jangan sampai begitu. Ya Allah, kapan dia pulang gitu biar kita menikmati hidup. Ini lama-lama motor gue jual nih lama-lama. Iya. Oh, kalau jual motor lebih parah. Orang perhatian motor daripada istri gitu ya. Nah, maka harus orang itu diberi pesan oleh istrinya atau panggil ustadz atau bicara sama orang tuanya sendiri untuk bisa menjelaskan kembali kepada beliau bahwa harus engkau memperhatikan keluarga lebih. Kenapa? Keluarga itu yang mendekati kita, yang dekat bersamamu. Ketika engkau sakit, motor nggak akan menolongimu. Yang menolongi kita adalah istri kita yang dekat dengan kita, anak kita yang bersama kita di satu rumah. Ya, maka mudah-mudahan suami ibu insya Allah menjadi orang yang dermawan. Amin. Kalau tidak minimal meninggalkan harta warisan. Masya Allah. Emang ini kejadiannya emang sering Bu atau baru-baru aja nih Bu? Banyak sih Ustaz kejadiannya kayak gitu. Iya. Dari pertama dari awal menikah. Iya. Istilahnya kalau meskipun udah tua ya masih kayak gitu aja gitu ininya kelakuannya. Itu Terus gimana ini Ustaz? Apa harus diambil aja duitnya untuk belanja keperluan sehari-hari gitu? Kalau dia tidak memberi, boleh gitu. ngambil. Iya, Pas gitu. lagi mandi, buka dompet. Iya, jadi nyolong. Ternyata isinya kertas. Ternyata uangnya ada di ATM semua. Iya, itu lebih pusing lagi. Iya, aja gitu ya. Iya. Boleh kalau suami itu bakhil dan tidak memberikan kewajiban terhadap istri seperti nafkah wajib, makan, minum, masak apa? Masak angin, masak ikhlas. Ya. Maka itu harus istri harus sampaikan dulu kepada suami. Kalau dia menolak nggak mau, baru dia boleh mengambil. Tapi yang mencukupi beliau, cukup untuk belanja sayuran berapa, makan hari ini 100.000, ngambilnya coba berapa? 100.000, jangan lebih dari itu. Nah ini Bu, pelajaran berharga buat kita. Jadi kalau ada suami ibu-ibu nih ada yang pelit, medit, kikir, bin, apalagi tuh Bu ya, ambil aja uangnya Bu, nggak apa-apa. Halal. Apa-apa gitu, halal. Halal. Tapi sebaliknya, suami nggak boleh ngambil dari harta istri. Nggak boleh. Maupun dalam keadaan apapun, karena harta istri milik istri sendiri. Betul. Nah, kita kembali lagi nih ke sahabat Ibu. Ibu, gimana jawaban dari saya? Udah puas? Alhamdulillah puas. Berarti sah ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ya. Sama-sama. Ini kalau sekarang saya mau nanya nih sama saya. Biasa nih saya kalau yang namanya laki-laki itu kan surganya kan ada di ibu. Ketika suami itu bekerja, dapat rezeki, nah biasa kan suka bagi-bagi nih sama ibu kandung sendiri. Biasanya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti ini. Istrinya suka ngomel atau marah-marah, ngasih terus ke orang tua, gitu-gitu. Itu menurut saya seperti apa sih? Memang sebuah kewajiban memperhatikan orang tua sekaligus keluarga, istri. Maka Islam menekankan kita pilihlah istri yang salihah, nggak akan protes, khususnya kalau kita mau berbakti kepada orang tua. Contoh, saya bekerja punya penghasilan. Ketika saya punya istri salihah, saya berbagi kepada orang tua saya, insya Allah istri nggak marah. Ketika dia tidak marah, maka saya akan berkasih istri, kasih orang tuamu. Kenapa? Balas kebaikan dengan kebaikan pula. Maka kalau saya berbakti kepada orang tua dan dibantu oleh istri, saya akan membantu istri saya berbakti kepada orang tuanya sendiri. Betul? Nah, maka itu Islam menekankan, pilih istri yang salehah dari awal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau saya mau berbagi kepada ibu dan tidak mau diketahui oleh istri, Islam membolehkan kita bohong dalam 3 hal. Di antaranya, lil islahi bainan nas, memperbaiki ya antara ibu dan istri kita. Diam-diam kasih ibu. Istri nanya, loh tadi saya periksa dompet. Biasa istri kan kayak ketua KPK gitu ya. Iya. Nah, periksa dompet, perangkat kantor, pulang. Ya, pulang dari ini kantor, diperiksa lagi. Loh kurang 100.000. Kemana tadi? Kemana? Ya, itu ada perkara lagi, kena pasal lagi. Ya, maka lebih bagus kalau suami bilang, maaf tadi ada orang fakir miskin, minta aku kasih. Atau ada bantuan buat apa? Atau buat kotak infak. Padahal itu dia kasih kepada siapa? Ibunya sendiri, betul? Ya, maka itu Islam. Dan nanti di depan ibunya juga bilang, mah, istri saya yang suruh saya kasih emak gitu. Dan seterusnya, artinya memperbaiki antara ibu dan istri. Agar tidak kehilangan dua-duanya. Karena kita membutuhkan istri dan juga tidak mau kehilangan orang tua. Karena ridhonya Allah terdapat pada ridho orang tua. Murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Ya, insya Allah kalau niat kita karena Allah, Allah akan memudahkan dan tidak akan perselisihan di antara orang tua kita dan istri kita. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran nih saya udah jawabannya. Dan mungkin udah mau habis nih waktunya, saya bisa kasih konklusi atau kesimpulan dari tema kita hari ini. Sayangi istri, rezeki untukmu. Ya, pesannya adalah untuk pemirsa dan jamaah semuanya, agar senantiasa membahagiakan pasangan kita. Apapun yang dilakukan pasangan kita kepada kita, tetap kita berbuat baik. Apapun yang dilakukan. Karena kita melayani suami sebagai istri, karena Allah.
Suami melayani istri karena Allah. Saling kita melakukan hal tersebut karena Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan pujian dari manusia. Karena itu perintah dari Allah. Seorang suami berlaku baik kepada istri, istri berlaku baik kepada suami. Jika masing-masing merasa bahagia, saya yakin akan membahagiakan pasangannya. Kalau kita membahagiakan suami, insya Allah suami kita akan rizkinya mengalir terus dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rumah tangga kita terasa sakinah wa mawaddah warahmah. Dan rezeki kita akan bertambah. Kenapa? Karena suami di dalam rumah bahagia, apalagi di luar rumah lebih bahagia lagi. Betul? Mudah-mudahan insya Allah Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah dan bermanfaat buat dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih sekali lagi buat Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah hadir di sini. Terima kasih ibu-ibu jemaah yang sudah hadir di sini. Tetap semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari-hari kita tambah berkah. Yang paling penting hati kita tambah sejuk ya Bu ya. Benar. Buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus Tombo Ati setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi tentunya hanya di RTV. Kalau begitu Ustaz, belum kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah para pemirsa dan jamaah semuanya agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa kita, hajat kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, istri, anak kami, suami kami ya Arhamar Rahimin. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk kami ya Allah. Jadikanlah rizki kami rizki yang halal, yang berkah, yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, Allahumma arzuqna al-khaira sabba. Allahumma subba alaina al-khaira sabba. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah rizki yang kami peroleh adalah rizki yang halal, yang berkah, rizki yang senantiasa mendekatkan diri kita kepadamu ya Allah. Mudahkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah wa mawaddah wa rahmah. Jadikanlah istri kami istri yang salihah, suami yang salih, anak keturunan saleh-salehah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dan fitnah dari kami. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya Allah, dekatkanlah diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah diri kami kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang Kau ridai. Ya Allah, jadikanlah amal kami amal yang Kau terima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami beroleh ini adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujib du'a as-sailin. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.